Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku seluruh Indonesia, berjumpa lagi di dalam Zoom ibadah Rabu malam doa mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Alkitab Tiberias Gelombang 2 tahun 2022. Saya Stevie Leko mau menyapa dulu kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi yang diberkati Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Shalom. Haleluya. Sekali lagi saya mau dengar ada Shalom Tiberias. Shalom. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami berlimpah-limpah dengan syukur ya Bapa, penuh dengan pujian karena kami mahasiswa-mahasiswimu, anak-anak dari SAT Gelombang 2 2022, anak-anakmu yang Engkau kasihi, kami berkumpul pada malam hari ini, kami mau bersepakat di dalam namamu, maka kami percaya Engkau akan hadir dan bertahta atas Zoom kami, ibadah kami pada malam hari ini. Seperti firman-Mu mengatakan di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-umatnya. Maka kami bersepakat mau memuji, mau menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami. Tutup bungkus kami, ibadah kami pada malam hari ini. Kami tangking segala roh yang ingin menggagalkan, ingin membatalkan acara ibadah kami ini. Kami patahkan kuasanya in Jesus' name. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa, yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Masuk ref. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Berikan pujian tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita.
Amin. Amin. Ada suka sorak-sorai. Amin. Haleluya. Yes. Kita nyanyikan satu buah lagu pujian lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berkumpul dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, katakan, kau tunjuk temannya, saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita dari awal lagi ya, sambil bertepuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama siapa? Saudara seiman. Yeay. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Angkat tangan pujianmu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh, kau saudaraku, saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat apa? Memisahkan kita. Haleluya. Oh, ayo saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat, amin, memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Makin bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari teman-teman semua, kita sebelum mendengarkan firman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Kuasa, kami memuji dan menyembah-Mu pada malam hari ini. Sebentar nanti kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pak Erik Limantara. Kiranya Tuhan menguasai hati pikirannya, lidah bibirnya, biar perkataannya adalah dari surga dan adalah firman-Mu. Kuasai pikirannya, kuasai hatinya dari surga. Kami percaya semua setiap firman yang disampaikan oleh teman kami Erik Limantara, hamba-Mu, pasti bertumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap mendengarkan firman, katakan
Amin. Sebelum masuk ke firman, kita lagu penyembahan satu lagu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, saatku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, kau bertahta di atas pujian. Dari awal lagi, saatku menyembahmu, saatmu ku menyembahmu, rohmu bekerja, rohmu bekerja. Angkat hatimu, angkat pujianmu. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, oh, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Puji bagimu Tuhan, puji syukur bagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, 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 ya Tuhan, kami siap terima firman-Mu Bapa. Ya Roh Kudus, berbicaralah pada setiap kami. Tegur, didik, ajar kami ya Roh Kudus. Biar firman-Mu jadi rema di dalam setiap kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kami persilakan hambanya. Haleluya, terima kasih Pak Stevie. Luar biasa. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Shalom dari Bukit Tinggi. Saya sedang ada di Bukit Tinggi ya. Shalom. Sedang ada tugas di hotel. Oh. Ya, jadi saya puji Tuhan, tadi saya sempat ini Pak Yuda, teman-teman Pak Stevie, Bro Sil, Bu Amri, Bu Rita, sempat pesimis apa saya jadi ya. Apakah sama seperti Bu Natali tadi sempat diberi tugas tapi karena berhalangan. Tapi gara-gara itu sudah satu mundur. Kalau satu lagi mundur ya khawatir batal gitu saudara.
Karena pesawat tadi jam 10.40 harusnya, tapi 12.30 lewat baru 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 berangkat karena ya itu delay 2 jam. Puji Tuhan. Ya, ini juga kejar-kejaran dengan waktu, tapi masih sempat eh, terkejar. Saya akan eh, share renungan yang akan nah ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Siap, puji Tuhan. Ya, eh, sebentar saya full screen, masih muter. Jadi saya diminta Pas TV, ya, karena Pas TV yang membuat jadwal, ya, petugas untuk ibadah malam hari ini, maka saya diminta membawakan firman katanya. Ya, maka karena saya diminta membawakan firman, saya terinspirasi dari kata firman itu. Ya, karena Yesus sendiri disebut Sang Firman, maka saya beri judul renungan saya malam hari ini, renungan untuk kita semua, termasuk untuk saya sendiri, yaitu The Word atau Sang Firman, ya, terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, nah, sebutan firman untuk Tuhan Yesus, atau gelar atau julukan, ya, untuk Tuhan Yesus yang disebut firman itu, kalau kita baca di Alkitab, hanya ada di tulisan-tulisannya Rasul Yohanes. Seperti kita ketahui, Rasul Yohanes menulis lima buah kitab, ya. Yang pertama itu Injil Yohanes, lalu surat 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu, ya. Lalu sebutan atau gelar firman itu cuma ada di eh, tulisan-tulisannya Rasul Yohanes. Nah, ini yang pertama disebut di Yohanes 1 ayat 1, lalu saya juga menemukan di Wahyu 19 ayat 13, yaitu, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan ia, Yesus, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya, nama Tuhan, nama julukan Yesus ialah Firman Allah. Lalu ada satu lagi, namun nanti saya kutip di bagian selanjutnya di surat 1 Yohanes. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang bisa kita pelajari dari julukan ini? Kenapa Tuhan Yesus disebut firman? Terus, bukankah firman itu kata-kata? Bukankah firman itu ucapan? Apakah berarti Tuhan Yesus itu sama dengan ucapan? Apakah kalau ada tulisan di Alkitab Tuhan berfirman, itu berarti ada Tuhan Yesus di situ, atau bagaimana? Atau apakah Tuhan Yesus itu disamakan dengan eh, kitab suci, karena kita juga percaya bahwa Alkitab juga merupakan firman Allah. Saudara kita tahu bahwa Alkitab itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah, atau firman Allah itu sendiri. Yang pertama, saya catat di Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Saya ulang, yang saya highlight merah, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Apa maksud dari eh, kata-kata Tuhan Yesus, dan apa makna yang bisa kita pelajari bahwa Yesus disebut sebagai firman Allah? Ya, kalau kita sempat belajar di materi Pendeta Coki, kita pelajari bahwa kitab suci apa orang, ya, agama Yahudi disebut Tanakh, ya, ada di materi itu. Tanakh itu terdiri dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah itu Taurat Musa, Nevi'im itu sama dengan kitab nabi-nabi, dan yang terakhir itu Ketuvim itu sama dengan
tulisan-tulisan, dan Mazmur itu sebetulnya hanya satu dari eh, bagian dari Ketuvim ya, tapi Mazmur ini memang cukup dominan, dan dari jumlah pasalnya, dari eh, terbanyak ya, yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru, maka kata-kata eh, Tuhan Yesus ini sebetulnya mewakili seluruh bagian dari kitab suci ya saudara, yaitu Tanakh. Nah, eh, ketika Tuhan Yesus menyatakan ini kitab suci, baru ada Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru justru setelah zaman para rasul saudara. Ya, karena memang ketika itu ya belum ditulis kisahnya. Perjanjian Baru itu belum ditulis, maka yang saya simpulkan bahwa apa maksudnya firman, julukan yang diberikan kepada Yesus, yaitu yang pertama saya catat, seluruh kitab suci itu sebetulnya berbicara tentang Yesus. Seluruh kitab suci fokusnya tentang Yesus. Ya, tadi saya bilang bahwa yang dimaksud di sini konteks langsungnya adalah Perjanjian Lama atau kitab suci agama Yahudi. Namun terlebih lagi kita sekarang di Perjanjian Baru, terus sudah lebih pasti lagi semuanya tentang Yesus. Ya, karena itu fokusnya memang di situ. Maka saya simpulkan bahwa seluruh kitab suci itu fokusnya berbicara tentang Yesus. Kalau kita baca Kejadian, misalnya kitab Kejadian, ada uh, firman Allah, firman Tuhan yang mengutuk ular, saudara, bahwa keturunanmu manusia akan menginjak kepalanya. Nah, itu berbicara tentang Yesus ya. Lalu Allah, ketika kita dengar nubuatan Allah kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati, maka itu merujuk pada penggenapannya di Perjanjian Baru dalam diri Yesus. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, penggenapannya atau itu merupakan tipologi ya, tipe dan antitipenya adalah Yesus yang membebaskan manusia dari dosa, dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan dan tipologi-tipologi dalam Alkitab yang penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Dan kita memang kalau kita membaca Perjanjian Lama harus dari kacamata Perjanjian Baru ya. Dan demikian juga eh, kalau kita baca lagi, saya singgung lagi materi dari Pak Coki waktu itu ya, mengantar Perjanjian Lama, setiap kitab itu selalu ada bagian penggenapan dalam Perjanjian Baru. Jadi semuanya itu memang harus dilihat dari eh, kacamata Perjanjian Baru ya. Lalu apa implikasinya kepada kita? Rasul Paulus menjelaskan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi saya catat yang pertama, kenapa Tuhan disebut firman oleh Rasul Yohanes, maka kita harus fokus pada Yesus, karena kitab suci saja fokusnya pada Tuhan, maka hidup kita harus fokus pada Tuhan juga, saudara. Nah, saya punya analogi, saya punya anak umur ya sekarang, eh, anak saya umur 5 tahun, hampir 6 tahun. Waktu anak saya masih 3 tahun, saudara, sekalian yang dikasih Tuhan, ya kan biasa ya, anak kecil kami beri makan, kami beri buah, saudara ya. Makan ayam, makan ikan, makan jeruk misalnya. Ya, anak saya selalu ambil buah jeruk, lalu angkat ya buah jeruk. Ini pada buah jeruk ya, minyak kurap. Ya, buah jeruk, lalu lihat di bawah sinar lampu, saudara, lihat ada bijinya enggak gitu. Karena kelihatan, saudara, dan bisa tembus sih. Ketika anak saya lihat ada bijinya, minta tolong dulu. Tolong dong, Dedi, ini isi bijinya dikeluarkan dulu dong, dibuang dulu dong. Gitu ya. Anak saya selalu begitu. Kalau makan ayam, makan ikan juga sama. Ya, maka dia minta, tolong dong, ya, diambil dagingnya saja. Disuir-suirkan dulu, lalu baru mau dia sentuh makanan itu dimakan atau disuapkan ya, disuapin gitu. Ketika dia lihat akan disuapin pun masih dia cek dulu kadang-kadang. Lihat dulu ada durinya nggak. Kalau ada durinya nggak mau dong, ya. Atau kalau tertutup dan terlanjur masuk dan dia rasakan ada durinya di dalam makanan, langsung dia muntahkan lagi ya. Nah, ini saya pelajari bahwa ini kadang kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, bahwa kadang kita itu lihat durinya, lihat dagingnya, lihat bijinya.
Lihat masalahnya, bukan lihat berkatnya, bukan lihat buahnya, bukan lihat dagingnya, bukan lihat daging ayamnya, bukan lihat daging ikannya, tapi lihat durinya, dilihat masalahnya. Ini yang sering terjadi pada kita sehari-hari. Maka malam ini Tuhan mau ingatkan bahwa kita fokus pada Tuhan. Nah, ini ada contoh satu eh, akibat eh, seseorang yang tidak fokus pada Tuhan. Ya, di sini sepertinya Bu Marta sudah join nih. Nah, ini saya bacakan nih tentang Marta. Tapi ini bukan Marta yang mahasiswa masih atau mahasiswi SAT gelombang 2 tahun 2022 ya. Ini beda. Marta di Lukas ini. Ya, maka Bu Marta, Ada namaku disebut. yes. Yes, ya. Amin. Eh, ya, Lukas 39 ayat 40. Perempuan itu Marta yang bukan SAP 222 mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta, yang bukan S1 2022, sibuk sekali melayani dia. Ia, Marta, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ini ada 4 hal yang mungkin terjadi kalau kita salah fokus, saudara. Fokus pada masalah, maka yang pertama, kita akan cenderung menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tuhan, ya saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, kenapa hasilnya begini? Itu yang pertama cenderung terjadi, saudara. Lalu yang kedua, menyalahkan orang lain. Saudaraku ya, mewakili menyalahkan orang lain. Nah, ini sering terjadi juga. Ya, apalagi belakangan ini saya juga melihat ya, di gereja kita banyak orang yang protes ya karena bukan fokus pada Tuhan ya tapi fokus pada orangnya, maka ya tunjuk sana tunjuk sini, saudara, ya menyalahkan sana menyalahkan sini, ya protes ini dan itu, saudara, ya karena bukan fokus pada Tuhannya tapi fokus pada orang ya, karena itu kita kecewa, kita salahkan orang itu, saudara. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita salah fokus, maka kita bisa salahkan diri sendiri, aku diri sendiri. Ya, kenapa saya gagal, kenapa saya tidak lakukan yang terbaik, kenapa ini dan itu, ya. Ada penyesalan-penyesalan. Dan yang terakhir kita bisa menyalahkan keadaan. Ya. Tadi saya juga sama seperti saya di awal sampaikan bahwa ya saya hampir-hampir saja sama saja menyalahkan keadaan. Kenapa ya pesawat ini kok ya pesawat delay, ya kenapa hujan terus, ya ya karena fokusnya bukan kepada Tuhan, ke fokusnya ke masalah. Kalau kita lihat buahnya, lihat dagingnya, maka sebetulnya kita akan banyak melihat kebesaran Tuhan. Haleluya. Yang pertama, maka kita harus uh, fokus pada Tuhan. Lalu yang kedua, nah ini yang tadi saya sampaikan, apa makna firman yang seperti disebut Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, di sini ini tadi versi terjemahan baru. Lalu kalau versi terjemahan baru ini menyebutnya firman hidup, untuk lebih mengetahui maknanya, kita lihat versi terjemahan yang lain, yaitu versi bahasa Indonesia masa kini misalnya. Disebut isi surat ini mengenai sabda yang memberi hidup. Artinya firman hidup itu adalah firman yang memberi hidup, sabda yang memberi hidup, atau sederhananya sumber hidup itu sendiri. Nah, ini yang versi mudah dibaca, terjemahan Indonesia versi mudah dibaca, saya highlight firman yang memberikan hidup. Ya. Lalu apa kesimpulan dari uh, poin yang kedua ini, bahwa Yesus disamakan dengan firman dan itu disebut firman yang memberikan hidup. Lalu ada sebelumnya saya ada kutipan satu lagi dari Musa, kata Musa dalam Ulangan 32 ayat 47.
Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan seterusnya. Ya, jadi sebelumnya Musa mengutip eh, firman yang disampaikan Tuhan lalu disampaikan kepada umatnya, dan sampai kepada ayat 47 ini, dan sampai kepada ayat 47 ini disampaikan oleh Musa bahwa perkataan ini artinya perkataan-perkataan tadi, perkataan firman Tuhan tadi yang disampaikan Musa kepada umatnya bukan perkataan hampa, tetapi itulah hidupmu. Jadi firman itu adalah hidupmu. Kata-kata Tuhan itu adalah hidupmu. Lalu dalam Matius 4 ayat 4 ketika Tuhan Yesus dicobai disebut bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman di sini dikontraskan atau disamakan dengan roti. Roti itu sumber mewakili sumber kehidupan, kebutuhan untuk kita bisa hidup, kita perlu makanan, kita perlu pada masa itu di tempat itu roti. Maka di roti itu atau firman dikontraskan dengan roti, berarti firman itu juga merupakan suatu kebutuhan supaya kita bisa hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu apa kesimpulan yang kedua? Maka saya simpulkan bahwa kita tidak bisa hidup di luar Yesus. Ya, saudara. Yang kedua, apa arti firman? Yesus diberi gelar firman oleh Rasul Yohanes. Yang pertama, kita harus fokus pada Yesus. Yang kedua, kita tidak bisa hidup di luar Yesus. Karena Yesus sang firman itu adalah sumber kehidupan, sang pemberi hidup itu sendiri. Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting yang barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita lepas dari sumber hidup itu, kita pada hakikatnya sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu apa implikasinya bagi kita? Kita harus andalkan Tuhan, saudara. Andalkan Yesus. Ya, kita punya dua orang rekan di SAP ini ya, dua orang pengacara, Bu Tiara dan Bu Christina. Maka saya analogikan bahwa eh, bisa jadi suatu saat kita perlu ya, kita ada urusan hukum ya, kita doa kita tolak ya, ada urusan-urusan yang mengikat kita. Namun bila Tuhan izinkan, ya kita analogikan kita perlu jasa eh, penasihat hukum. Kecuali kita sendiri paham soal hukum itu. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan kerepotan, saudara. Dan kita harus mengandalkan penasihat hukum. Artinya kita percaya dan mempercayakan masalah kita kepada dia. Dia lebih tahu detailnya, dia lebih tahu urusan-urusannya, dia lebih tahu urutan-urutan prosedur dan sebagainya, dia lebih tahu pasal-pasal dan sebagainya, dia lebih tahu hak-hak kita, dia yang lebih tahu bagaimana menolong kita, ya saudara, maka sama. Maka kita harus andalkan Tuhan, artinya kita percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Tuhan lebih tahu bagaimana dia pelihara hidup kita. Tuhan lebih tahu bagaimana dia eh, melepaskan kita dari masalah. Tuhan lebih tahu bagaimana kita menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Yang percaya boleh ketik amin dalam kolom chat ya saudara, biar tidak ngantuk. Oke, lalu yang saya lanjut ke yang selanjutnya di bagian kedua ini disebut bahwa firman memberi hidup. Ya, lalu apa hidup itu yang didapat dari firman itu? Hidup seperti apa? Alkitab Perjanjian Baru mencatat hidup dari kata zoe. Zoe artinya hidup. Lalu apa kata Alkitab tentang hidup ini? Saya kutip dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan. Lalu yang kedua, dalam 1 Yohanes 1 ayat 2,
hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Maka percaya yang kedua, ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan sumber hidup, maka hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan, hidup kita adalah hidup yang kekal bersama Tuhan di surga sepanjang masa. Haleluya. Yang Amin. terakhir, amin. Yang terakhir, ya, apa makna firman? Saya beri judul renungan saya ini Firman, Sang Firman. Kenapa Firman? Kenapa Rasul Yohanes menjuluki Tuhan Firman? Yang pertama tadi, karena seluruh Alkitab berbicara tentang Tuhan, maka kita pun harus fokus pada Tuhan. Yang kedua, eh, ya saudara, bahwa firman itu firman yang memberi hidup, maka kita andalkan Tuhan karena Dia sang pemberi hidup. Yang ketiga, dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Firman itu kata-kata yang digunakan untuk memberitakan isi hatinya Tuhan kepada kita. Firman digunakan untuk memberitahu kehendaknya, kerinduannya kepada kita, ya. Tuhan bisa pakai banyak hal untuk memberitakan keinginannya melalui misalnya ciptaannya. Ketika kita lihat, ya saudara, alam raya, ya, maka kita lihat, wah, ini Allah yang Maha Kuasa, saudara. Maka selain itu juga bisa melalui kejadian-kejadian, melalui kesaksian-kesaksian orang dan sebagainya, dan termasuk melalui firman-Nya. Dengan firman-Nya, Dia menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya. Misalnya yang bisa kita baca di dalam kitab suci, saudara, itu adalah fungsinya firman. Nah, Yesus disebut firman karena Dia menyatakan Bapa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, yaitu Allah Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Maka Yesus disebut sebagai firman karena Dia menyatakan pribadi Allah Bapa. Lalu implikasinya adalah seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, saudara, yang ketiga kita harus menyatakan Yesus, atau kita harus jadi garam dan jadi terang bagi semua orang. Ketika orang lihat kita, orang lihat Yesus, saudara. Karena Yesus menyatakan Allah Bapa, kita pun harus menyatakan Yesus dalam hidup kita. Ya, saya simpulkan renungan kita pada malam hari ini. The Word, kenapa Yesus diberi gelar firman oleh Rasul Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes, dalam surat 1 Yohanes, dan dalam kitab Wahyu. Karena yang pertama, seluruh kitab suci fokus pada, ya, Yesus, maka kita pun fokus pada Yesus. Yang kedua, karena Yesus adalah firman yang memberi hidup, sang sumber hidup, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Maka kita harus mengandalkan Yesus. Yang kedua. Lalu yang ketiga, karena firman itu adalah berfungsi untuk menyatakan kehendak Allah, kehendak Bapa, kehendak dirinya, maka Yesus disebut menyatakan Allah. Maka hidup kita harus menyatakan Yesus jadi garam, jadi terang bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita untuk sedikit merenungkan firman Tuhan. Kita sedikit angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, harapan dalam hidup
berkatakan, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, hamba-Mu terbatas. Namun kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran, akan terus memimpin kami setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami untuk hidup sesuai firman Tuhan. Maka kami percaya, kami doa, kami semua yang hadir dalam ibadah malam hari ini, bahkan seluruh rekan-rekan SAT gelombang 2 tahun 2022 yang tidak dapat hadir, Tuhan berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang letih lesu Tuhan beri kekuatan, beri kelegaan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Kembali ke Pujilah nama Tuhan Yesus. Sangat Beri tepuk memberkati. tangan Izin buat Tuhan Pak Erik, Yesus. di-share ya Pak Erik. PPT-nya bagus sekali itu. Yes. Ya, di-share ya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kau berfirman dan sembuhkan, kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dari awal ya. Apapun yang terjadi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami persilakan hambanya Bapak Dr. Yuda untuk berdoa dan sekaligus doa berkat buat kita semua. Baik. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa,
untuk hari-hari yang boleh kami lewati, untuk berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa, pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu yang sungguh jauh dari apa yang kami pikirkan. Sungguh ya Tuhan, kami tidak berfokus kepada masalah yang kami hadapi, tapi kami tetap terus berfokus hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah firman yang hidup. Dan biarlah hidup kami melekat erat dengan Engkau, Sang Pokok Anggur yang benar. Dan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Hidup kami boleh dialiri aliran kehidupan yang daripadamu. Hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi suratan yang dibaca oleh orang umum. Untuk kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk renungan malam hari ini. Kami juga bersyukur untuk perjumpaan yang indah yang Tuhan berikan kesempatan ini semua karena Engkau mengasihi kami, karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Pak Erik Bimantara dalam kehidupan pelayanannya dan juga dalam kehidupan beraktivitas dalam bekerja. Engkau memberkatinya. Terus tambah-tambahkan hikmat dan tambah-tambahkan kuasa-Mu. Demikian kami, anak-anak-Mu. Terus juga Engkau berkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya di dalam perjalanan kami menuju meniti hari-hari kami ke depan, waktu-waktu kami ke depan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Berkati dan urapi kami ya Bapa, pakai hidup kami untuk menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kekal untuk selama-lamanya, saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ye'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisha Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Itu bahasa Indonesianya Pak Dr. Rida dan teman-teman. Amin. Jangan 6 ayat 24 ya. Yes. Wah, ada sukacita semua. Haleluya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Erik. Jadi kita bisa Terima rutinkan kasih ya. Pak Erik, Ya. terima kasih Per Pak 2 minggu atau Stefi, setiap minggu. Pastor Stefi dan Amin. Pak Yuda. Nanti selanjutnya tiap 2 minggu sekali. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.